Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selamat bergabung menjadi keluarga besar Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk meraih kesuksesan bersama. Bergabung di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, jadikanlah ini sebagai langkah awal untuk meraih mimpi. Selamat berjuang dan raih kesuksesan. Bravo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua Satelit TV, kembali lagi di episode Pojok Kampus bersama Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini kita sudah bersama dengan Kaprodi ya. Betul. Oke, mungkin kita bisa kenalan dulu, kayak kalau tak kenal maka tak sayang kata kali ya. Iya. Baik, boleh dikenalkan dulu nih, Kaprodinya masih muda pemirsa. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Norika ya. Salam jumpa semuanya. Saya Dian Bagus, saya salah satu dosen Prodi S1 Psikologi dan saat ini menjabat dan mendapatkan amanah sebagai Kaprodi S1 Psikologi di UMP. Oke. Nah, ngomongin soal prodi psikologi nih ya, di internet, di sosial media tuh banyak banget stereotip atau label kalau mahasiswa psikologi itu tuh cenayang atau dukun karena bisa membaca pikiran. Emang bener kayak gitu Pak? Oke, nah dalam psikologi sendiri ya, biasanya memang kami itu banyak yang menyebut ketika menyebutkan jurusan, apa jurusannya? Psikologi. Wah ternyata bisa baca karakter saya. Bukan seperti itu sebetulnya. Jadi banyak menganggap kami itu dukun, ya tadi cenayang itu ya. Nah, sebetulnya kita itu belajar berdasarkan teori, berdasarkan praktik yang sudah ada sebelumnya, dan itu kita bisa memprediksi perilaku yang sudah ada di masyarakat, ya, di lingkungan sekitar gitu. Jadi kalau dianggap cenayang atau dukun, bagi orang awam sendiri sebetulnya, ya memang biasanya seperti itu umumnya. Tapi kami tetap harus belajar. Gitu. Tapi ini berarti bukan cenayang atau dukun yang dalam artian mistis ya? Betul sekali. Berarti berdasarkan teori rather than mystical things gitu ya Pak ya? Betul sekali. Nah mungkin bisa dikenalkan lebih lanjut sih sebenarnya keunikan psikologi di UMP itu tuh apa sih Pak? Keunikan psikologi di UMP, kami memiliki 5 konsentrasi atau 5 jurusan ya. Yang pertama ada psikologi klinis, pendidikan, kemudian individu dan organisasi, perkembangan dan juga sosial. Nah, keunikan inilah yang memberikan kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk memilih peminatan mana atau konsentrasi mana yang menjadi pilihan mereka. Sehingga sebetulnya S1 Psikologi itu umum sebenarnya. Namun keunikan ini tidak hanya di setiap kampus ya, karena di UMP sendiri bagus luar biasa nih, ada 5 nih. Beberapa kampus terbatas, tidak hanya 5. Tapi ya ada 3, ada 1 atau 2 begitu aja, seperti itu. Oke, nah Norika dulu kan sempat mau daftar psikologi gitu kan Mbak, prodi psikologi. Nah ada memang kampus-kampus yang psikologinya tuh lebih ke soshum, ada yang psikologinya lebih ke saintek gitu ya Pak ya. Kalau di UMP sendiri tuh bagaimana Pak? Kami lebih ke sosial humaniora, soshum. Soshum ya. Betul, kalau saintek ada beberapa kampus terbatas biasanya, tapi kita lebih pendekatannya ke soshum. Gitu. Memang bedanya sesignifikan apa sih Pak dua itu? Kalau soshum itu lebih pendekatannya ke humanis, sosial, ke masyarakat. Tapi juga tidak menghilangkan sisi sainteknya juga di bidang statistik dan sebagainya, sebagai diagnosa ya. Sedangkan di saintek itu lebih ke banyak
apa istilahnya ya, hitung-hitungannya, begitu, lebih banyak hitung-hitungannya dan menggunakan data kuantitatif itu lebih banyak dibandingkan menggunakan data kualitatif di Soshum pendekatannya. Oke. Nah, Pak, kalau masalah praktek-praktek ada nggak sih Pak di psikologi? Oh, ada tentunya. Apa aja tuh? Prakteknya banyak. Di kurikulum kami itu ada teori dan praktek tentunya. Nah, di praktek sendiri itu biasanya ada di semester-semester yang sudah mendekati tingkat atas. Jadi memang dikhususkan SKS, menggunakan sistem SKS ya. SKS itu dibagi menjadi teori dan juga praktek. Jadi di semester atas itu ada. Jadi tidak melulu teori aja, tapi juga ada praktisinya di psikologi. Betul, seperti itu. Nah, dulu ini Norika punya pengalaman di psikologi UMP jadi testi. Apa ya? Gimana bacanya? Testi, betul. Testi. Nah, itu tuh Norika kayak menerima tes gitu kan. Itu sebenarnya ngapain sih Pak? Dulu kan SMA ya, Norika kan nggak tahu apa-apa. Betul, Nah, kalau betul. sekarang nih udah langsung ada A1-nya ini tuh sebenarnya ngapain sih Pak? Tergantung. Testi yang apa dulu? Testinya kan banyak. Ya misalnya tes proyektif atau tes kami memiliki alat tes sebenarnya banyak sekali yang digunakan. Nah, kemarin Mbak Norika jadi testi apa nih? Norika lupa sih ya Pak, cuman ada kertas, ada gambar-gambar gitu, terus suruh gambar, terus juga ada balok-balok gitu. Oh iya. Norika lupa deh itu baloknya disuruh apain, pokoknya tapi untuk dipecahkan gitu. Jadi ada gambar gitu ya? Itu gimana Pak? Ya ada, nanti akan diinterpretasi oleh rekan-rekan mahasiswa psikologi sebetulnya. Jadi setiap tes itu punya relevansi untuk mengukur atau mendiagnosa hasil-hasil tes yang satu dengan yang lainnya sebetulnya. Jadi ada misalnya interview, ada tes gambar, ya, ada tes untuk penyesuaian diri dan sebagainya. Nah, kemarin Mbak Noriko kemungkinan dites kepribadian. Tes kepribadian apa? Iya. Disampaikan nggak kira-kira kemarin hasilnya? Kayak nggak dapet deh Pak. Nggak dapet seru banget ya Pak ya kalau misalnya di analisis kayak gitu ya Pak. Boleh, itu boleh banget. Iya. Nah, kalau yang begitu-begitu itu di semester berapa sih Pak? Semester atas atau ya, semester 5, 6, 7 gitu bisa sudah mendapatkan gitu. Karena basicnya kan di semester 1, 2 pengantar psikologi dan kemudian nanti di semester 5, 6, 7 sudah mulai praktikum. Oke Pak. Nah Pak, kalau tadi kan butuh banget tuh yang namanya balok-balok atau gambar-gambar gitu. Itu dari fakultas, dari prodi itu menyediakan kah Pak atau bagaimana Pak? Apa itu yang? Semacam kertas itu. Iya. Itu namanya alat tes. Ya, alat instrumen itu sudah disediakan oleh kami dan juga dikelola oleh kepala laboratorium. Sehingga itu sudah menjadi standar. Jadi tidak boleh alat tes ini menggunakan alat tes yang tidak terstandar karena ini berkaitan dengan kode etik psikologi. Oh, jadi nggak bisa ya asal pakai atau asal print gitu? Nggak bisa, nggak boleh. Jadi kami memang membeli alat tes gitu ya, yang sudah terstandar dan melalui lembaga yang sudah kredibel gitu. Sehingga alat tes yang digunakan untuk latihan praktikum itu sudah absah, istilahnya sudah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Oke, jadi kemarin Norika pas lagi dites tuh nggak asal-asalan ya semuanya. Betul. Nah, masih banyak hal yang bisa kita ulik lagi nih tentang Fakultas Psikologi ya, program studi S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Pemirsa Satelit TV, kembali lagi di program Pojok Kampus episode dengan
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, di sini dengan Pak Bagus ya. Pak Bagus, tadi kita ngobrolin seputar fasilitas apa aja yang ada di UMP 1 Psikologi ini. Nah, Pak, selain tadi yang telah disebutkan nih tentang alat-alat yang untuk tes, itu ada fasilitas pendukung apa lagi? Nah, di psikologi kami itu punya laboratorium ya, dan saat ini masih memang renovasi ya. Renovasi, kemudian beberapa kelas yang sudah ada fasilitas AC tentunya, kemudian pencahayaan yang mumpuni, beberapa gedung ya. Kemudian mahasiswa kalau naik ke lantai 6, jadi kami itu base-nya di gedung C itu lantainya 6, tidak perlu menggunakan tangga. Tapi kalau mau sehat nggak apa-apa, tangga itu menjadi alternatif. Kita bisa menggunakan lift untuk naik ke lantai paling atas. Itu naik tangga dari 1 kali 6 ya? Ya lumayan, tapi ganjarannya sehat itu. Oh iya benar. Nah gitu. Oke Pak, dari akreditasi Pak, akreditasi psikologi UMP bagaimana Pak? Alhamdulillah akreditasi kami saat ini baik sekali. Baik sekali. Jadi memang awalnya pendirian itu masih C ya, karena pertama-tama, dan alhamdulillah kami itu sudah hampir 3 dekade. 3 dekade, ya hampir 30 tahun, dan nanti 8 April itu ke-27 ya. Nah, jadi hampir 3 dekade. Jadi alhamdulillah kami sudah mendapatkan akreditasi baik sekali, dan insya Allah ke depan akan menuju ke unggul. Amin. Nah, seperti itu. Kita sama-sama doain ya biar cepat-cepat dapat predikat unggul. Oh, amin. Terima kasih. Dan lancar semuanya, karena Norika tahu ya kalau ngurus akreditasi itu ribet banget ya Pak ya. Cukup ribet ya kan Pak. Nah, bisa diceritain Pak, untuk mencapai akreditasi itu ada apa saja yang mendukung Pak? Pendukungnya terutama mahasiswa juga ya, jadi tidak hanya dosen, tenaga pendidik saja, maupun lingkup fasilitas, tapi juga pada mahasiswa juga, mahasiswa psikologi. Jadi rekan-rekan psikologi diharapkan bisa menjadi pendukung, alumni terutama juga, agar akreditasi itu baik, karena di Borang itu juga tidak hanya dosen, kemudian fasilitas, tenaga pendidik saja yang menjadi acuan, tapi juga ternyata mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa itu merasa puas dengan apa yang kita sampaikan ke pelayanan kita, maka mahasiswa itu akan menyampaikan hasil yang terbaik untuk Borang akreditasi. Oke. Gitu. Nah kan so far kan akreditasinya udah baik sekali nih ya Pak ya, berarti kan mereka puas ya sih Pak dengan apa saja yang sudah disediakan oleh kampus ya kan Pak? Iya, sejauh ini alhamdulillah cukup puas. Ya, cukup puas ya dari teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa maupun alumni. Gitu. Sehingga banyak sekali alumni saat ini sudah bekerja sama dengan kami gitu ya, untuk ketika ada akreditasi atau penyusunan kurikulum terbaru, mereka sudah bisa diajak atau diundang untuk berdiskusi gitu aja. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Nah tadi kan ngomongin alumni mahasiswa, tapi belum menyinggung ke tenaga pengajar Pak dan dosen-dosen di sana. Coba boleh diceritain Pak. Oh, tenaga pengajar. Ya, kami di Prodi Psikologi S1 khususnya itu memiliki 25 dosen aktif. Jadi 25 dosen aktif, dan juga ada kualifikasi doktor itu sejumlah 6, baru lulus 1 yang ke-7 itu masih proses, sedang berlangsung. Kemudian kami juga memiliki kualifikasi dosen psikolog. Jadi kalau psikologi itu kan wajib ada psikolognya ya. Iya, betul. Jadi ada 8 dosen yang berkualifikasi psikolog. Jadi di bidang klinis, sosial, PIO. Jadi PIO itu adalah industri organisasi, kemudian sosial, dan juga perkembangan. Jadi ada 8. Nah, seperti itu. Dan dosen-dosen ini tidak lokal ya. Jadi ada yang dari paling jauh, luar Jawa itu ada. Palembang, Sumatera Utara itu ada, Makassar pun juga ada. Jadi beragam. Jauh-jauh banget ya pemirsa ya. Iya betul. Oke, nah Norika juga punya temen nih, anak psikologi. Jadi katanya kalau lagi matkul itu sekalian sambil curcol dan sambil apa ya ibaratnya ya. Kalau Gen Z kan sukanya ke psikolog nih Pak. Jadi kayak dapat apa namanya ini, dapat feedback gitu. Itu benar nggak sih Pak? Karena dosennya tuh psikolog juga nih. Akhirnya jadi kalau apa namanya nih, kalau matkul tuh sekalian kayak jadi sesi terapi gitu.
Oke, nah banyak sih sebetulnya mahasiswa. Jadi ketika kuliah mereka itu curhat itu ada. Ketika ditanya kemudian curhat itu ada. Dan oh ya, saya tambahkan lagi. Dan alhamdulillah di psikologi kami itu sudah bertambah 2 profesor. Jadi 2 profesor di bidang pendidikan. Jadi itu menambah apa ya? Daya jual atau daya beli kami untuk meningkatkan mutu dan kualitas di psikologi. Jadi mereka juga bisa berkonsultasi dengan profesor ini karena sudah sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Di bidang psikologi pendidikan ada, di bidang psikologi pendidikan anak kebutuhan khusus juga ada. Jadi seperti itu. Jadi kalau tidak hanya Gen Z saja ya, Mbak Monica, tapi juga berbagai generasi juga ada. Boleh kok curhat, kami juga punya memberikan kesempatan ya, punya waktu, memberikan kesempatan bagi mereka apabila ada problem atau masalah, itu mereka boleh datang. Gitu. Seru ya, jadi kalau kuliahnya stres atau punya sesuatu hal yang di kepala tuh tidak bisa tertahankan lagi, tadi dosennya mendukung loh, karena kan juga langsung ke psikolognya gitu. Betul, ya, betul. Oke, pemirsa Satelit TV, tadi kita udah bahas banyak seputar siswanya, tenaga pendidiknya. Mungkin di next segmen kita bakalan ngebahas tentang kegiatannya yang lebih luas lagi ya Pak ya. Nah makanya jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Yang ditunggu-tunggu sama pemirsa Satelit TV tentang kegiatan apa saja sih yang ada di program studi psikologi UMP ini. Nah, untuk pemirsa semuanya, kita semua ketahui ya Pak ya, kalau mau magang itu kan pasti kan sesuai sama apa yang kita mampu gitu kan, apa yang kita fokuskan, prodi yang apa yang kita fokuskan. Nah, kalau psikologi kan di psikolog, tapi kan kita nggak boleh ya Pak ya, maksudnya mahasiswa kan belum boleh nih untuk mendiagnosa atau untuk buka terapi seperti itu. Nah, kalau mereka magang itu seperti apa Pak? Dapat role apa kebanyakan dari mereka? Oke. Nah, magangnya sendiri untuk mahasiswa psikologi itu akan menuju pendekatannya adalah ke asisten psikolog. Jadi tidak boleh mereka menjadi psikolog karena memang bukan kualifikasinya. Begitu ya. Kemudian magang rata-rata itu banyak di bidang human resource. HRD, ya HRD. Mereka diperuntukkan untuk membantu mengasisteni para HRD tersebut. Jadi tidak boleh memang mendiagnosa, itu tidak boleh, tapi hanya mengasisteni. Jadi kalau ada perbantukan mengenai problem di organisasi, perusahaan atau instansi, mereka bisa melakukan tadi itu praktek tadi, kemudian nanti dibantu oleh psikolog. Psikolog itulah yang memiliki wewenang untuk mendiagnosa hasil dari interpretasi yang sudah dilakukan praktik oleh rekan-rekan psikologi. Gitu. Ya jadi bukan yang ngediagnosis sih Pak, asistensi aja ya Pak? Iya betul. Oke, nah selain itu untuk KKN nih Pak, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya yang berhubungan dengan instansi lain, ada nggak Pak di psikologi UMP? Nah untuk KKN sendiri sebetulnya menginduk ke LPPM ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, sehingga mereka yang masih terhitung mahasiswa aktif itu diberikan kesempatan untuk mengikuti KKN dengan SKS minimal 100 SKS. Jadi boleh di semester genap atau di semester gasal asalkan SKS mereka memenuhi. Kemudian KKN itu juga ada kolaborasi dengan prodi-prodi yang lain. Jadi tidak hanya di psikologi aja, tapi dengan prodi lain. Tujuannya apa? Agar teknologinya bisa saling melengkapi. Jadi tidak hanya kegiatan fisik saja, tapi juga kegiatan mental juga harus dipenuhi. Iya benar. Nah, itu ya. Jadi masyarakat, misalnya olahraga kan kegiatan fisik. Kita juga bisa memberikan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan kesehatan mental itu sendiri. Jadi masyarakat senang, mahasiswa juga ikut turut senang dalam kegiatan KKN itu. Oke. Nah untuk sejauh ini Pak, instansi atau kelembagaan yang bekerja sama dengan program studi S1 Psikologi UMP ini apa saja Pak? Untuk kerjasama, alhamdulillah banyak ya, banyak sekali dari kami lokal, nasional maupun internasional itu banyak banget. Jadi kalau yang di lokal itu ada
dinas sosial dan beberapa dinas-dinas terkait atau yayasan di bidang pendidikan, komunitas dan juga organisasi lainnya. Internasional kita juga bekerja sama dengan beberapa kampus lain. Ya, yang terdekat itu Malaysia ya, dengan Malaysia itu ada IUM, UTM, UPSI dan beberapa lainnya lagi. Universitas keren semua itu ya. Itu seperti itu. Dan juga di luar Banyumas Raya atau Bali Mas Cakep juga ada, mungkin di Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada. Dan yang terakhir kami UMM itu juga, yang terakhir itu UMM. Begitu. Jadi ada kerjasamanya. Jadi mereka ketika mahasiswa magang dan sebagainya ada. Kemudian lembaga kesehatan juga ada rumah sakit. Kami juga bekerja dengan rumah sakit jiwa ya, yang ada di daerah Banyumas atau yang terdekat tidak jauh ya, bahkan tidak jauh dari wilayah Jawa Tengah sebetulnya untuk efisiensi jarak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, mereka-mereka yang di internasional nih, karena pasti pemirsa mereka juga ya, kalau mendengar yang internasional begini tuh sangat menarik, karena kan kita bisa keluar negeri nih ya Pak ya. Betul. Nah, emang di sana mereka itu ngapain sih Pak kalau misalkan ada kesempatan untuk ke lembaga yang internasional itu? Lebih banyak itu kita mengadakan konferensi internasional. Nah, kemarin yang terdekat juga kami bekerjasama dengan UTM gitu ya, untuk melakukan student exchange dan juga guest exchange juga. Jadi ada konferensi, tidak hanya mahasiswa S1 saja, tapi juga mahasiswa S2. Waktu itu dilibatkan karena apa? Untuk memenuhi kuota, jadi biar banyak. Gitu. Jadi mahasiswa S1 bisa berkolaborasi dengan mahasiswa magister, jadi sama-sama datang. Dosen pun juga sama, dosen juga berkolaborasi dengan mahasiswa. Karena dalam hal pengabdian dan penelitian, antara dosen dan mahasiswa itu harus bisa saling berkolaborasi. Nah, seperti itu. Jadi ya, program internasional itu memang penting ya. Jadi tidak hanya di kampus UMP tapi juga sebetulnya di beberapa kampus yang lain. Oke, mengenai pengabdian Pak, untuk pengabdian masyarakat pada khususnya udah sejauh mana Pak? Pengabdian masyarakat saat ini banyak pelibatan mahasiswa gitu ya, dalam hal karena psikologi itu lebih banyak ke penyuluhan dan sosialisasi. Kita kan psikologi itu sifatnya abstrak ya, karena tidak bisa produknya itu mungkin ya paling jauh mungkin alat ukur ya, atau alat ukur yang instrumen EEG gitu ya, untuk mengetahui otak itu bagaimana cara kerjanya dan sebagainya. Nah, sejauh ini alhamdulillah lancar semuanya dan melakukan sosialisasi maupun penyuluhan bagi mahasiswa psikologi sudah banyak. Kemudian kami juga ada namanya psikosos. Apa itu Pak? Psikosos itu bagian yang menangani kebencanaan. Nah, kemarin beberapa itu sudah dikirim oleh rektor UMP dari Fakultas Psikologi untuk menangani bencana ke Sumatera Utara. Keren banget. Yang terdekat, itu sangat keren. Jadi kami mengirimkan mahasiswa psikologi agar tujuannya apa? Kan ketika sudah ada bencana, itu biasanya korban itu mengalami trauma. Iya. Sehingga kami melakukan pendekatan humanis untuk menekan trauma itu, apalagi di usia anak-anak sampai dengan remaja. Nah, mahasiswa yang terkualifikasi untuk dikirim ke sana itu yang seperti apa sih Pak? Yang pertama niat. Nah, pertama niatnya, ya. Kemudian semester yang sudah agak tinggi, semester atau tingkat akhir. Jadi tidak ada beban untuk perkuliahan lagi. Karena kalau ada kuliah itu kan harus meninggalkan kuliahnya, dan itu sayang sekali. Dan waktunya juga relatif cukup lama, mungkin 3 minggu kemarin tuh, kami mengirimkan 3 minggu. Nah, kemudian sehat fisik, jasmani maupun rohani. Nggak mungkin kan kita mengonseling orang lain. Sedangkan kitanya juga kita sakit gitu ya, secara mental. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Yang penting sehat fisik, mental, kemudian dan niat yang paling utama. Pak. Sebanyak apa sih Pak yang dikirim ke sana waktu itu? Kemarin kita ada berapa kloter gitu ya. Jadi rata-rata ada 10, ya satu kloternya 10 begitu. Karena tidak hanya kampus UMP aja, ada beberapa kampus kerjasama lainnya dikirim ke sana juga. Jadi gitu. Oke. Nah, dalam penerjunan ke sana nih, ke Sumatera waktu itu, dari pihak UMP, dari pihak kampus itu tuh mendukung apa saja Pak? Dukungannya banyak ya, secara material, karena kemarin juga diberikan mungkin saja ya bagi mahasiswa uang saku, kemudian transportasi itu, dan beberapa hal terkait kebutuhan di sana. Kebutuhan di sana. Kemudian
bagi mahasiswa yang sudah terdaftar itu biasanya akan diberikan identitas berupa rompi. Jadi ada psikososial gitu ya. Nah, tujuannya apa? Agar mengetahui bahwa oh ini adalah konselor psikologi, bidang psikologi. Jadi masyarakat tuh akan tahu dan mengenal. Jadi tidak lepas begitu saja. Beberapa dosen juga dikirimkan tapi hanya sebagai pendamping saja. Betul, begitu. Nah, untuk dari segi konselingnya nih Pak, itu mereka ngapain aja sih Pak? Curhat-curhat doang kah atau ada kegiatan apa lagi di sana Pak? Oke, macam-macam ya sebetulnya. Macam-macam, ada kegiatan yang sifatnya terjadwal, tapi terjadwal itu sangat minim sekali karena kondisi di lapangan itu kan tidak seperti sebagaimana mestinya kegiatan sehari-hari ya. Sangat dinamis ya Pak ya. Betul. Sehingga ketika ada yang mengalami traumatis, terutama bagi anak-anak, maka mahasiswa psikologi itu bisa melakukan konseling secara langsung. Jadi pendekatannya bisa melalui psikologi bermain, kemudian bisa melalui curhat tadi, secara personal, bisa juga melalui kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya membantu dalam hal pemasokan ya, transportasi misalnya, atau mungkin makanan dan sebagainya. Jadi tidak hanya konseling saja, tapi juga kami juga membantu dalam hal yang lain juga. Nah, gitu. Alhamdulillah. Nah, tadi kan mahasiswa nih memberikan tenaganya dan pikirannya secara sukarela. Nah, dari mereka-mereka yang ikut terjun ke sana, ada feedback nggak Pak? Entah itu dari rekognisi nilai atau mungkin sertifikat dan segala macam gitu. Oke, untuk nilai, nah tidak ada ya sebetulnya, karena itu tidak ada sangkut pautnya dengan kurikulum sebetulnya. Cuma ini kan adalah kegiatan yang sifatnya volunteer ya, sukarela, sehingga mereka memiliki pengalaman yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Benar sih. Ya, jadi tidak hanya di Sumatera, beberapa bencana yang ada di Cilacap pun juga sama, Cibenying itu ya, kami juga mengirimkan mahasiswa ke sana. Jadi setiap ada bencana, kami mengirimkan, dan juga ada request dari mereka. Dari beberapa instansi itu juga mengirimkan, sehingga kami harus siap sedia untuk mengirimkan mahasiswa yang sudah memenuhi kualifikasi. Oke. Saya tuh mahasiswa psikologi S1 ya, S2-nya juga ternyata juga keren-keren ya. Maksudnya mereka punya suatu niat yang mulia buat terjun di sana ya, walaupun ya di sana juga pasti mereka juga terbatas juga ya Pak ya, karena di sana lagi bencana kan pasti nggak cuma seneng-seneng doang kan ya Pak, pasti ada sedih-sedihnya juga. Nah, mungkin makin tertarik aja nih ya pemirsa untuk masuk dan bergabung bersama program studi S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, untuk informasi yang lebih lanjut jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV. Kembali lagi bersama kita di Pojok Kampus bersama program studi S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah Pak, mereka mau tanya nih, sejauh mana sih relevansi psikologi ya, program studi psikologi ini dengan perkembangan zaman? Karena kan sekarang kalau mau milih prodi atau mau milih kuliahnya itu jurusan apa, kita kan ini ya mempertimbangkan relevansi ya. Ini sebenarnya bakalan profit gak sih kitanya gitu kan. Nah, bisa dijelaskan mungkin Pak dari Pak Bagus bagaimana? Oke, nah sekarang kalau melihat zaman, ini kan sudah tahun 2026 ya, entar lagi 2030 dan nanti akan berkembang lagi. Nah, terkait dengan relevansinya, sebetulnya psikologi itu selama ada manusia, kita bisa mempelajari tentang psikologi, ilmunya, begitu. Apalagi nanti ke depan itu terkait dengan perkembangan teknologi, itu banyak sekali muncul penyakit-penyakit atau gangguan mental. Nah, ini yang mendasari psikologi semakin terus berkembang. Isu-isu yang terdekat ini juga semakin banyak, ya, dari mulai mood swing, kecemasan terutama bagi remaja dan dewasa awal, kemudian bullying, dan terakhir adalah kasus bunuh diri. Nah, maka dari itu psikologi ini mengantarkan kita semua, gitu ya, bagaimana sebetulnya memanipulasi ya, keadaan atau perilaku agar sesuai dengan kondisi lingkungan atau kemampuan kita, gitu, sesuai kebutuhan tentunya, gitu. Unik banget ya ini kata memanipulasi gitu ya Pak ya. Berarti
untuk lulusan psikologi gitu ya Pak, itu harus jadi psikolog apa atau gimana Pak? Nah, kalau dari kurikulum S1 psikologi belum bisa untuk menjadi psikolog. Oh, oke. Tapi ya untuk mahasiswa psikologi atau rekan-rekan psikologi yang sudah menyelesaikan studi atau lulus itu bisa menjadi psikolog setelah menyelesaikan studi dan melanjutkan ke profesi psikolog. Jadi profesi psikologi. Kalau dulu kurikulumnya kan bisa melanjutkan ke MAPRO istilahnya, Magister Psikologi. Tapi sekarang karena kurikulum baru dan undang-undang PLP yang baru, profesi psikologi sudah berdiri sendiri. Sehingga ketika rekan-rekan mahasiswa psikologi atau alumni yang akan melanjutkan menjadi seorang psikolog, maka bisa beralih atau melanjutkan studi ke profesi psikolog. Karena itu wajib. S1 itu dasarnya, dasar teoritisnya. Kemudian di kurikulum profesi psikologi, untuk menjadi psikolog itu lebih banyak praktiknya dibandingkan S1-nya. Seperti Gitu. Jadi kalau mau beralih ke menjadi psikolog harus sekolah lagi ke profesi. Ke profesi. Iya, dengan kurikulum yang berbeda. Oke, berarti kalau yang S1 doang nih Pak, lulusnya S1 tapi belum kepikiran nih untuk ke sana, itu bisa jadi apa Pak? Sesuai dengan profil lulusan itu bisa menjadi asisten psikolog atau menjadi konselor psikologi atau tenaga kerja di bidang komunitas, kesehatan, pendidikan maupun organisasi itu bisa. Tapi mereka tidak boleh melakukan diagnosa terhadap gejala-gejala mental yang ada di masyarakat. Itu karena ranahnya ada psikologi. Karena itu berkaitan dengan kode etik psikologi. Jadi kalau mereka mendiagnosa kemudian berlaku sebagai psikolog, maka akan ada tindakan dari himpunan psikologi. Oh, jadi Begitu. cukup ketat ya Pak ya, Betul nggak boleh sekali. asal, oh kamu kena ini nih, bipolar gitu, nggak boleh ya Pak ya? Nah, harusnya nggak boleh. Nggak boleh? Harus ke psikolog dulu, kemudian psikolog akan mendiagnosa. Nah, itu baru ranahnya di situ. Tapi harus melalui tes Serangkaian dulu ya, tes ya, Pak serangkaian ya. tes betul sekali itu. Jadi banyak harus runut. Nah tuh, sekarang kan orang zaman sekarang nih, karena masifnya sosial media gampang banget yang namanya self-diagnose ya Pak ya. Nah mau yang mahasiswa S1 aja nggak boleh, apalagi pemirsa ya yang mungkin bukan mahasiswa psikologi. Iya. Nah Pak, berarti untuk yang lulusan S1 tuh harus ke S2 kah? Atau terserah mereka Nah, gimana? tergantung kebutuhan dulu. Kalau mereka ingin jadi dosen di perguruan tinggi, maka hukumnya wajib untuk melanjutkan S2. Nah, saya ulangi kembali bahwa kalau dulu kurikulum dulu itu ada magister profesi. Jadi ada namanya dua pilihan, magister sains dan magister profesi. Dan itu terakhir di tahun 2023 itu sudah tidak berlaku lagi, sehingga hanya ada profesi psikologi dan S2 psikologi. Jadi kalau mau melanjutkan menjadi dosen, ya impiannya menjadi dosen, maka hukumnya wajib untuk S2. Tapi kalau hanya cukup S1 saja dan sudah menekuni bidang pekerjaannya, boleh kok S1 aja nggak masalah. Jadi teman-teman tidak berkesempatan untuk S2 nggak masalah. Jadi itu banyak sekali gitu. Oke. Nah Pak, tadi kan profesi psikologi bisa jadi asisten, terus habis itu bisa jadi psikolog juga kalau memang mau mendalami kan dan mau sekolah lagi gitu kan Pak. Zaman sekarang kan kebutuhan tentang industri itu kan banyak sekali ya Pak ya. Kalau dari segi kebutuhan industri nih, anak-anak psikologi itu bisa masuk ke mana Pak? Sebetulnya ranahnya banyak sekali psikologi, karena kalau dilihat dari peminatan tadi itu kan ada 5. Dia di bidang pendidikan, PIO, dan sebagainya. Yang paling banyak itu biasanya di bidang HRD, ya Human Resource Development. Nah, mereka lebih senang ke sana karena langsung berkecimpung dengan apa yang sudah mereka pelajari. Misalnya dengan manajemen SDM, pelatihan dan pengembangan SDM itu adalah 2 mata kuliah yang wajib yang harus diselesaikan oleh mereka. Berikutnya juga mahasiswa juga lebih tertarik ke bidang pendidikan. Jadi mereka bisa bergerak di bidang pendidikan itu ke sekolah, ya bimbing konseling. Alumni kami juga ada yang sudah menjadi guru ya, di guru itu khususnya guru bimbingan konseling kalau nggak salah ya, bimbingan konseling dan sudah lama, cukup lama. Kemudian tidak hanya di bidang HRD saja organisasi, tapi juga di bidang militer juga ada. Oh iya? Kami yang paling mencolok itu alumni namanya Bayu Murti. Ya, beliau adalah perwira TNI ya, dan sekarang angkatnya Letkol kalau nggak salah ya, Letkol, dan saat ini beliau bertugas di Lebanon. Nah, seperti itu.
Nah, ini kebanggaan bagi kami semua sebetulnya ya. Sebetulnya banyak banget sebetulnya. Ada yang di pertambangan juga ada, kemudian di bidang kelapa sawit juga ada. Cuman ya yang paling menohok dan kemarin sempat komunikasi dengan kami itu ya tadi ya Letkol Perwira TNI tadi yang sering berkomunikasi dengan kami. Juga ada beberapa polisi juga banyak ya, polisi kemudian BNN itu juga ada. Jadi tidak serta-merta hanya di bidang HRD saja atau menjadi asisten ya. Kemudian ada juga yang sedang studi ya, psikolog, itu banyak kan. Terbuka luas jaringannya. Luas ya, Pak. Nah, kalau tadi militer mereka menarik banget itu militer kalau misalkan tentang berkaitan dengan psikologi itu kaitannya apa, Pak? Sebetulnya tergantung rekrutmen di awalnya. Karena kalau dulu itu kan mungkin beliaunya waktu rekrutmen dibutuhkan, kalau di TNI itu apa ya, prajurit karir ya, prajurit karir SPAPK kalau nggak salah. Nah di situ mungkin karena jurusannya ada, kuotanya ada, mendaftar, kemudian masuk. Nah sehingga itu menjadi kesempatan bagi mereka. Dan di psikologi sendiri di bidang militer itu ada departemen psikologi. Jadi departemen psikologinya ada, buat yang psikologi darat, laut, udara itu selalu ada. Karena kan mereka juga harus menangani personel yang mengalami gangguan pasca perang, kebencanaan, kemudian rekrutmen. Kan mereka juga wajib untuk mengelola SDM mereka sendiri juga. Nah, itu dan salah satunya adalah tadi ya Bayu Murti atau perwira TNI yang sudah melalang buana kemana-mana itu. Nah itu pemirsa langsung aja dicari nih ya Pak Bayu Murti, Letkol yang mengabdi di Lebanon ya Pak ya. Betul. Ini misi perdamaian dunia nggak sih Pak Betul, itu di betul. Lebanon? Nah itu kan memang sangat humanis banget ya. Tadi kan di awal juga sudah di state juga dari Pak Bagus kalau selama ada manusia ya pasti psikolog, profesi psikologi atau prodi psikologi pasti terus ada gitu. Pemirsa, buat yang penasaran untuk bergabung di program studi S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, jangan kemana-mana karena habis ini kita berdua bakalan membahas nih gimana caranya untuk kalian bergabung bersama kita di sini. Kembali lagi pemirsa Satelit TV di Pojok Kampus bersama program studi S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan di sini Pak Bagus ya Pak. Sebelum kita lanjut ke gimana cara daftarnya nih Pak, masih seputar bahasan kita yang tadi ya tentang isu kesehatan mental gitu ya Pak. Nah zaman sekarang kan udah ada AI nih Pak. Anak-anak zaman sekarang nih kalau mau curhat tuh karena saking nggak ada temen curhatnya gitu ya Pak ya. Curhatnya tuh ke AI. Nah, dengan adanya fenomena seperti ini nih Pak, apakah ini menutup peluang lulusan psikologi dan psikolog-psikolog, ataukah malah justru jadi apa ya namanya ya, jadi sumber nih Pak untuk pemecahan permasalahan maraknya mereka-mereka yang curhat ke AI? Oke, ya, memang ya semakin marak penggunaan AI sekarang. Kita tidak bisa meninggalkan teknologi. Betul. Kita tidak bisa mengelak kecanggihan teknologi itu berjalan sesuai dengan perkembangan waktu. Dan kemudian ada nggak kira-kira yang bisa menggantikan manusia ya secara emosi, secara perasaan dan sebagainya. Kalau ada, wah itu luar biasa, ya. Berarti ada yang mengalahkan ciptaan yang kuasa gitu kan. Sejauh ini jawabannya adalah tidak ada yang bisa menggantikan manusia dari segi emosi, perasaan, dan sebagainya. Sehingga kalau ChatGPT, AI, dan sebagainya, itu aja sebuah alat aja. Digunakan untuk referensi. Benar. Kalau semua berkiblat pada AI kemudian hanya menjadi teman curhat yang kemudian menjadi tujuan paling akhir, itu salah. Ini nggak boleh. Jadi memang kalau mau curhat dan sebagainya, kita bisa ke teman-teman, ya kan, bisa ke sahabat atau ke orang lain. Tujuannya apa? Agar kita tidak mudah stres, begitu aja. Karena kalau hanya alat itu kan sifatnya mereka tidak punya emosi, tidak punya perasaan. Jadi kalau menjawab ya apa adanya aja, hanya gitu kan.
pertanyaannya A, jawabannya B, atau kadang nggak nyambung, sehingga malah kita menjadi memunculkan kecemasan. Iya. Nah, ketika kecemasan itu semakin meningkat, apa yang terjadi? Munculnya rasa stres atau depresi. Artinya, ketika sudah stres, depresi, nggak pernah ketemu dengan teman-teman, nggak pernah berinteraksi dengan yang lain, apa larinya kemana? Yaitu bunuh diri. Mungkin saran dari AI atau sebagainya, tapi ya saya nggak tahu ya, karena saya juga bukan pengguna AI secara masif ya, aktif juga, sehingga penggunaan AI itu boleh digunakan sebagai referensi saja, tapi tidak boleh bergantung sepenuhnya pada AI, karena itu adalah alat saja, ya, alat yang tidak memiliki perasaan, emosi dan sebagainya. Nah, apakah tergantikan psikolog ini nanti ke depannya? Jawabannya kemungkinan tidak akan tergantikan, karena yang bisa merasakan emosi dan sebagainya itu adalah manusia itu sendiri. Jadi kalau teman-teman mau curhat, misalnya kesendirian, ya jangan sampai sendirilah, diusahakan jangan sampai sendiri, karena banyak sekarang isu-isu yang beredar ya, kemudian mereka cemas, tidak tahu arah kemana, mereka melakukan tindakan di luar kontrol mereka. Nah, ini yang bisa membahayakan diri mereka. Oke, seperti itu ya, namanya juga AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Betul. Ya. Mau secanggih apa dibuat, ya pasti tidak bisa ngalahin sama pencipta ya. Nah, kita langsung aja Pak, ke yang ditunggu-tunggu, gimana sih caranya buat pemirsa di rumah nih, mungkin ada anak-anak SMA yang kebingungan mau cari program studi yang mana, mau bergabung dengan S1 Psikologi UMP, gimana caranya Pak? Ya, untuk bergabung menjadi mahasiswa psikologi, ya itu mengikuti prosedur dari universitas di PMB ya, pendaftaran mahasiswa baru. Di sana juga banyak beasiswa yang ditawarkan, ya mulai CBT, kemudian SNBT, nilai prestasi, dan beberapa jalur lainnya, gitu. Jadi bagi calon mahasiswa yang nantinya berminat ke psikologi, banyak sekali peluang dan kesempatan. Jurusan juga boleh masuk. Jadi mau IPA, IPS, mungkin sekarang masih ada ya. IPA, IPS, bahasa maupun dari SMK itu boleh. Kami terbuka luas, dan kami juga menerima mahasiswa internasional juga ada, gitu ya. Kemudian dari jalur apapun, kemudian penderita ya, penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan untuk bergabung sebagai mahasiswa psikologi S1 UMP. Seperti itu. Keren banget ya. Memang kalau Norika lihat di kampus UMP juga cukup inklusif, karena kemarin Norika habis main ke gedung C, Fakultas Psikologi, itu juga bawahnya, lantai-lantainya itu dikasih apa ya Pak ya, yang buat tunanetra. Iya, ya betul, kan? betul. Jadi sangat inklusif, karena memang ya kita menerima mereka-mereka yang disabilitas gitu. Iya, Pak, betul. ya. Ada kesempatan. Ada kesempatan gitu ya. Nah, untuk yang non-muslim nih Pak, karena ini kita UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto nih, apakah ini terbatas untuk mereka yang muslim tok Pak, atau bisa yang lainnya nih? Oh tidak, untuk mahasiswa non-muslim, meskipun kampus kami itu Muhammadiyah ya atau Islam, itu untuk mahasiswa non-muslim boleh berkesempatan belajar di kampus UMP, khususnya di S1 Psikologi. Sekarang banyak teman-teman yang non-muslim yang belajar gitu ya, ada Hindu, Buddha, Nasrani maupun agama yang lain, itu banyak kok di kami. Nantinya juga ada mata kuliah lain ya, tidak hanya Islam saja, tapi juga ada mata kuliah yang sudah dihimpun untuk kuliah bersama sebagai mahasiswa non-muslim, itu ada sendiri. Gitu ya, jadi memang tentang inklusivitas tidak usah diragukan lagi ya para pemirsa. Nah, untuk pemirsa yang sekiranya penasaran nih, mau cek-cek dulu Instagramnya ada nggak Pak Psikologi UMP nih? Instagramnya ada. Apa tuh? Boleh di-spell kali ini biar di follow juga. Iya, yang terbaru ya, Psikologi UMP __nya gitu. Psikologi UMP _ ya. Psikologinya depannya pakai P ya. Iya, boleh berkunjung juga ke Magister Psikologi, barangkali ada yang berminat, itu juga boleh. Boleh banget. Ya. Ternyata juga menyediakan S2 juga. Betul ya. Sekali. Nah pemirsa, nggak kerasa nih kita udah nemenin semuanya selama kurang lebih 40 menit ya. Jadi untuk pemirsa yang berminat bisa kepoin dulu mungkin Instagramnya, tadi ada @psikologiump_ atau di magisternya juga bisa ya. Bisa. Nah
langsung saja disiapkan dan dikepoin juga di websitenya PMBUMP. Nah, sebelum kita selesai ada closing statement nggak dari Pak Bagus untuk mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini ya Pak ya? Oke, boleh. Tentunya setiap proses dan perjuangan itu memiliki arti dan nilai. Jadi maka berjuanglah, karena setiap proses dan nilai itu akan memiliki makna tersendiri ketika sudah berhasil. Seperti Luar itu. biasa, pemirsa jangan lupa tetap berjuang, apalagi buat teman-teman SMA yang lagi kebingungan langsung aja dikepoin Instagramnya mereka tadi di @psikologiump_ atau untuk kamu-kamu yang pingin melanjutkan S2 psikologi langsung saja dikepoin nih di Magister Psikologi UMP. Sekian dari Norika dan Pak Bagus juga, terima kasih waktunya sama-sama. Pak Bagus. Terima kasih. Kita ketemu lagi pemirsa di episode Pojok Kampus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.